Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, Kamis 1 Juli 2021. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus terus menyertai kehidupan kita yang mendatangkan kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan hari ini 1 Raja-Raja pasal 22. Sebelum kita akan merenungkan apa yang kita baca hari ini, mari kita akan terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih hari yang baru Tuhan percayakan pada kami. Kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami untuk dapat memahaminya serta menerapkannya dalam hidup kami setiap hari. Terpujilah namamu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam 2 pasal berturut-turut kematian Ahab dinubuatkan. Kemarin di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang ke-41 sampai 42. Demikian juga pasal 21 ayat yang ke-19. Kali ini lagi-lagi kita menjumpai nabi-nabi. Ada 400 orang nabi dikumpulkan. Pada masa itu nabi-nabi hidup dalam komunitas-komunitas. Profesi nabi tidak serta-merta berarti bahwa mereka menyuarakan suara Tuhan sebagaimana yang nyata di dalam perikop ini. Yosafat, Raja Yehuda yang takut akan Tuhan, meminta Raja Ahab untuk memanggil nabi Tuhan. Dalam ayat yang 7, Yosafat mengatakan demikian. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Permintaan Yosafat ini menunjukkan memang ada perbedaan nabi-nabi ya, yang diketahui oleh orang yang hidup pada zaman itu. Ada yang dikatakan nabi, namun mereka nabi dari dewa-dewi ya. Sementara Yosafat Raja Yehuda meminta nabi yang dari Tuhan, yang juga hidup dan berkarya pada waktu itu. Raja Yosafat merasa tak puas dengan nabi yang diminta oleh Raja Ahab untuk menyampaikan nubuat ya. Dia tidak mau oleh sembarang nabi. Karena Yosafat percaya nabi yang benar adalah nabi yang dikirim oleh Tuhan. Itu Yosafat sesungguhnya menegur Ahab ya, janganlah mempercayai nabi-nabi di luar nabi yang dikirim oleh Tuhan. Di sini kita bisa melihat bahwa sikap Ahab betul-betul seperti kekanak-kanakan. Ia tahu bahwa Nabi Mika menyampaikan suara Tuhan yang benar, tetapi dikatakan tadi ayat yang ke-7, ia membenci Mika. Ya, dia enggan memanggil Mika. Karena apa? Karena ia khawatir ia tidak menyukai apa yang disampaikan oleh Mika. Karena seringkali Mika menyampaikan nubuat atau teguran-teguran yang dilakukan oleh Ahab. Bahkan ketika yang dipertaruhkan nyawanya sendiri ya, ini Ahab, ia lebih memilih mendengar apa yang ia suka daripada apa yang benar, termasuk yang sering dikatakan oleh Mika. Ini sungguh tragis ya, sebagai seorang gembala Israel, Raja Israel, tetapi dia lebih suka mendengar apa yang didengar oleh telinganya daripada apa yang benar. Sungguh tragis.
Mika rupanya tahu benar tabiat dari Raja Ahab. Maka ia menjawab apa yang Ahab ingin dengar. Namun Ahab merasakan sindiran Mika sehingga ia menyampaikan sebuah pertanyaan ironis, mengingat ia sendiri tidak ingin mendengar kebenaran yang disampaikan oleh Mika. Sepanjang hidup Ahab, kita melihat sikap tarik ulurnya terhadap Tuhan. Kita hidup, Bapak Ibu, di dalam situasi di mana kesadaran beragama ada di mana-mana. Di atas kertas setiap orang percaya adanya Tuhan. Namun benarkah sikap kita sejalan dengan apa yang kita percayai? Ahab pun percaya kepada Tuhan. Dia bisa menunjukkan penyesalan sejati. Namun dia tidak bisa mempersilahkan Tuhan menjadi tuan atas hidupnya. Dia tetap ingin memegang kendali, bahkan begitu ekstrim sampai di ambang kehilangan hidup pun ia tetap memilih memegang hidupnya erat-erat daripada mempersilahkan Tuhan menjadi tuan dalam hidupnya. Sekali lagi, ini sangat tragis. Karena dia lebih suka mendengar apa yang enak di telinga daripada apa yang benar. Karena dia menganggap bahwa yang benar itu menubuatkan sesuatu yang buruk terhadapnya, sehingga dia tidak mau mendengar yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap kita terhadap Tuhan? Apakah kita memilih menghiraukan apa yang benar atau apa yang nyaman? Apakah telinga kita lebih suka mendengar yang nyaman-nyaman, ya, atau mendengar kebenaran yang mungkin kebenaran itu menegur kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, natur sebagai manusia berdosa seringkali tidak suka ketika dosanya itu ditegur. Barangkali yang menegur tidak menyadari bahwa itu sebuah teguran karena dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi oleh karena kita tidak suka ditegur, sehingga orang yang menegur kita dianggap membenci kita, menyindir kita dan lain sebagainya, sehingga kita tidak suka terhadap orang yang telah menegur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan juga mengajarkan karena Tuhan mengasihi maka kita ditegur dan dihajar sebagai bentuk pendisiplinan kita. Berbahagialah setiap telinga yang dengan suka mendengar teguran dan berusaha untuk memperbaiki apa yang telah ditegur itu untuk kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita membuka hati kita. Setiap teguran yang datangnya dari Tuhan, kalau kita bicara datangnya dari Tuhan berarti bersumber dari firman Tuhan, dan kita tahu itu mengenai diri kita. Marilah kita senantiasa memiliki sikap hati yang merendah di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun segala kesalahan dan dosa-dosa kita yang telah ditegur untuk kita perbaiki. Maka setelah kita mohon ampun, kita berbalik dan kita berjuang untuk tidak melakukannya lagi. Dan saya yakin dan percaya ketika kita meminta pimpinan Tuhan melalui Roh Kudus yang ada pada kita, kita diberikan kemampuan. Allah itu setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena itu berbahagialah orang yang ditegur, karena ia sesungguhnya adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan kita hanya ingin mendengar sesuatu yang enak di telinga kita, kenyamanan, tetapi sesungguhnya membawa kita kepada kebinasaan. Tapi berbahagialah kita menerima teguran
karena teguran itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan terhadap kita. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa bersyukur atas firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Mampukan kami untuk kami dapat menerima teguran, tak kala teguran itu datangnya dari Tuhan. Siapapun yang akan menyampaikan, kami percaya kalau itu ingin memperbaiki kami dengan bijaksana menerimanya, dan kami mau bertobat, meninggalkan setiap kesalahan dan dosa, dan berbalik kepada Tuhan sehingga nama Tuhan dipuji, dimuliakan, dan kami pun boleh mendapatkan berkat oleh karena kami terbuka dan mohon pengampunan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah hidup kami semakin hari semakin menyerupai Engkau ya Tuhan, semakin baik, dan sungguh apa yang Tuhan ingin kami lakukan, dengan segenap hati kami lakukannya sebagai wujud kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan ucapan syukur kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.